Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afni, NIM 1733027 dari kampus Universitas Katolik Musikaritas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tamponade jantung atau juga bisa disebut dengan tamponade perikardial. Tamponade perikardial itu pertama saya jelaskan pengertiannya dulu. Pengertiannya itu adalah kondisi jantung yang tekan adanya penumpukan cairan yang ada di bagian perikardium atau juga disebut dengan lapisan otot pembungkus jantung. Akibat kondisi tersebut akan menjadi berbahayanya jika cairan masuk sebanyak 100 sampai 150 ml. Penyebab terjadinya tamponade perikardial itu adalah disebabkan adanya luka tembak, luka tusuk atau trauma tumpul yang parah dapat merobek otot jantung atau pembuluh darah. Tamponade perikardial itu juga adalah kondisi yang sangat mengancam nyawa sehingga membutuhkan intervensi segera. Jika ada tanda gagal pompa jantung yang tidak jelas sebabnya serta tidak merespon terhadap penggantian cairan, maka kondisi ini perlu dipertimbangkan sebagai tamponade perikardial. Tamponade perikardial sering dibingungkan dengan tension pneumothorax karena tanda-tandanya hampir sama. Tamponade cordis merupakan pengumpulan darah atau pembekuan darah pada rongga perikardial. Akumulasi darah tersebut menekankan jantung, membatasi pengisian vertikal dan penurunan curah jantung. Penurunan fungsi curah jantung berlangsung dengan kecepatan dan luasnya akumulasi cairan. Jika akumulasi berlangsung cepat sebanyak 100 sampai 150 ml, darah yang ada di rongga perikardial juga dapat mempengaruhi buruk terhadap adanya curah jantung. Penyebab utama tamponade cordis adalah trauma dada penetrasi 80 sampai 90% seperti luka tembak dan luka tusuk. Adapun juga manifestasi klinis dari tamponade jantung ini. Pertama, tanda awal seperti rasa jenuh di kepala, leher, dan abdomen. Dan yang kedua itu tanda awal seperti rasa penuh di kepala, leher, dan abdomen. Kedua itu mual, nyeri dada. Tiga itu takikardi, sesak nafas. Dan keempat itu fulvus paradox. Dan yang kelima itu bakteriat. Bakteriat itu juga ada pertama hipotensi, kedua distensi vena jugular, dan ketiga itu suara jantung redup atau menjauh. Dan tanda manifestasi yang keenam itu sianosis, perubahan status mental, rendahnya tegangan gelombang QRS, dan yang kesembilan itu perubahan amplitudo gelombang PQRS segmen ST. Temuan ini jarang pada tamponade karena trauma. Adapun juga pemeriksaan diagnostik dari tamponade jantung ini. Pertama, observasi klinis. Kedua, ultrasonografi atau ekokardiografi. Ketiga, radiografi dada. Dan keempat, perikardiodensis. Dan kelima itu elektrokardiogram. Adapun juga penata laksanaan dari tamponade jantung ini. Pertama, pertahankan status airway, breathing, circulation pasien tetap stabil. Kedua itu memberikan cairan isotonik melalui intravena untuk tetap membuka dan meningkatkan pengisian kardia. Yang ketiga itu siapkan perikardiotesis untuk mengurangi tekanan pada jantung pada pasien yang tidak stabil. Dan yang keempat itu fasilitasi pembedahan untuk memperbaiki kerusakan. Manajemen tamponade jantung perikardial itu membutuhkan indeks kecurigaan yang tinggi dan identifikasi yang cepat. Penataan laksanaan lebih lanjut dari tamponade dilakukan bersama dengan pengobatan operatif yang definitif. Pertama, ekokardium memberikan 5 sampai 10% angka negatif palsu untuk diagnosis. Yang pemeriksaan FAST atau Focused Assessment Sonography for Trauma semakin banyak digunakan selama resusitasi
untuk mengidentifikasi cedera abdomen dan jantung serta memberikan diagnosis tamponade perikardial yang dapat diandalkan. Dan yang kedua itu perikardiokinesis, mengurangi kongesti. Lebih baik dilakukan torakotomi dan jendela perikardial definitif serta manajemen cedera jantung itu sendiri. 2. Jika perikardiokinesis diperlukan, maka harus dilakukan dengan pertama, kepala tempat tidur yang tinggi 45 derajat, jarum panjang 14 gram sampai 16 gram dengan keran atau jarum suntik. Yang ketiga itu titik masuk adalah 1 sampai 2 cm subsifoideus dengan sudut 15 derajat pada kulit yang dituju pada skapula kiri. Dan yang keempat itu aspirasi pada saat masuk ke perikardium, darah yang tidak membeku harus kembali. Yang kelima itu membiarkan kateter terpasang karena perikardium akan menutup jika kateter tersebut dilepaskan dan tamponade dapat terjadi kembali. Dan yang keenam itu perikardiodialistesis hanyalah prosedur sementara. Manajemen definitif dengan jendela perikardial dan perbaikan jantung tetap diperlukan. Adapun juga gambaran klinis dan terapi pada tamponade jantung. Pertama, keadaan corak jantung rendah atau takikardi, tekanan darah rendah, variabel dingin, dan oliguria. Yang kedua itu vena jugularis atau GVP yang sangat meningkat. Tanda GVP meningkat lebih tinggi daripada penurunan saat aspirasi. Fulvus paradoxus, tekanan darah turun saat inspirasi. Denyut nadi radialis bisa menghilang pada tamponade yang berat. Bunyi jantung terdengar lemah tanpa galop. Dan yang keempat itu bentuk jantung nampak besar dan bulat pada foto toraks tanpa penekanan paru. Ultrasonografi jantung memastikan efusi perikardium luas dan tampak tanda-tanda tamponade pada ekokardium. Pada atrium lebih kiri lebih dini dan ventrikel kanan pada kasus berikutnya. Efusi perikardium sederhana dengan tidak adanya gangguan hemodinamik, tidak memerlukan drainase. Sebaiknya tamponade perikardium adalah kedaruratan media yang membutuhkan drainase, perkuatan atau pembedahan segera. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Bila kurang saya mohon maaf. Terima kasih.